Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Belajar dan Bermain. Oke guys, pada kesempatan kali ini kita akan membuat video mengenai salah inovasi media pembelajaran biologi di tengah pandemi COVID-19. Tentunya nanti kita akan menghadirkan salah satu narasumber yang telah saya pilih. Beliau adalah salah satu dosen Institut Agama Islam Negeri Yayan Kendari, yakni Ibu Andi Nur Anisha Syam, MPD. Tentunya kita akan berbincang dengan beliau nantinya dan melontarkan beberapa pertanyaan yang insya Allah akan dijawab oleh beliau, dan semoga pertanyaan-pertanyaan tersebut salah satu pertanyaan teman-teman yang berada di luar sana, dan semoga pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan baik oleh beliau. Oke teman-teman, saya tidak lupa untuk selalu mengingatkan klik tombol subscribe dan tombol notification agar kalian mengetahui hal-hal baru apa yang akan saya posting ke depannya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share kepada teman-teman kalian agar teman-teman kalian mengetahui hal apa yang kalian tahu hari ini. Oke, satu pesan buat kalian semua, tetap di rumah, jaga jarak dengan orang lain, jangan sampai kalian tertular dengan virus atau virus COVID-19 ini. Semoga kalian sehat selalu. Terima kasih, selalu ikut saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later. Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita sudah bersama dengan narasumber kita, yakni Ibu Andi Nur Anisha Syam, MPD, salah satu dosen Institut Agama Islam Negeri Yayan Kendari. Langsung saja kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum Bu, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Bu ya, sehat walafiat. Di sini ada beberapa pertanyaan yang insya Allah akan saya tanyakan kepada Ibu terkait seputar hubungan pendidikan dengan COVID-19 atau media pembelajaran seperti apa yang baik digunakan oleh tenaga pendidik untuk mahasiswanya itu sendiri. Di sini ada pertanyaan pertama, langsung saya ke pertanyaannya Bu ya. Menurut Ibu, apa konsekuensi dari work from home terhadap dosen itu sendiri dan school from home terhadap mahasiswa? Dampaknya itu seperti apa terhadap dosen ataupun mahasiswa itu sendiri? Oke, jadi kalau ditanya tentang konsekuensi atau dampak dari work from home atau school from home bagi para pelajar, tentunya ini memiliki dampak yang sangat besar ya. Ada perubahan yang sangat signifikan yang terjadi dalam proses pembelajaran. Yang tadinya face to face, sekarang harus pembelajarannya berlangsung dari rumah ya, di tempat yang terpisah. Nah, karena ada aturan yang demikian sehingga banyak hal yang harus dipersiapkan baik itu oleh pendidik maupun pembelajarnya sendiri. Jadi seperti yang sudah kita ketahui bersama, dan ini juga berdasarkan berbagai survei yang banyak dilakukan, yang menjadi permasalahan utama work from home itu adalah, yang pertama adalah permasalahan akses jaringan, karena kita ketahui bahwa pemerataan jaringan tidak semuanya sama di seluruh Indonesia. Jadi untuk daerah-daerah tertentu, terutama yang di pelosok, itu akan susah mengikuti pembelajaran daring karena terhalang sama akses jaringan. Bahkan mungkin ada beberapa tempat tertentu yang sama sekali tidak punya jaringan. Sementara untuk work from home, kuncinya itu adalah akses jaringan yang bagus. Kemudian yang kedua adalah kuota. Nah, konsekuensinya adalah mahasiswa dan dosen harus menyiapkan dana lebih untuk membeli kuota yang mereka gunakan untuk mengakses pembelajaran. Ya, misalnya kalau menggunakan Google Classroom atau misalnya menggunakan Vicon yang banyak yang sekarang sedang populer, itu kan tidak membutuhkan kuota yang tidak sedikit ya. Jadi kesimpulannya itu pertanyaan pertama itu adalah kendala atau konsekuensi yang dihadapi oleh mahasiswa atau dosen itu sendiri adalah, yang pertama adalah jaringan, dan yang kedua adalah kuota internet. Baik, di sini ada pertanyaan kedua, yakni pertanyaannya adalah bagaimana pembelajaran yang Ibu berikan dan seperti apa respon mahasiswa itu sendiri? Oke. Jadi kalau ditanya tentang pembelajaran yang saya berikan, sebenarnya sebelum memulai pembelajaran daring itu saya terlebih dahulu menganalisis mahasiswa saya ya, bagaimana kemampuan mereka untuk yang tadi yang disebutkan, bagaimana dengan akses jaringan karena mereka kebanyakan sudah banyak yang pulang kampung. Kemudian bagaimana dengan kuota internetnya, apakah masih
apakah memungkinkan untuk pembelajaran yang menggunakan kuota banyak atau tidak. Dan setelah saya memberikan pertanyaan, ternyata banyak yang di kampungnya tidak ada akses jaringan, atau banyak yang akses jaringannya itu sangat terbatas, hanya di jam-jam tertentu saja, atau mereka mungkin harus mendaki gunung melewati lembah dulu untuk bisa mendapatkan jaringan. Dan ada juga yang agak kesusahan ya untuk membeli paket internet. Jadi saya memutuskan untuk menggunakan aplikasi yang bisa mereka jangkau. Jadi tidak ada diskriminasi. Jadi tidak hanya mahasiswa yang punya akses jaringan bagus dan punya kuota banyak saja yang bisa mengikuti pembelajaran itu, tapi semuanya tanpa terkecuali. Jadi pada saat itu saya memilih untuk menggunakan WhatsApp group. Nah, kalau ditanya apakah ini efektif atau tidak, menurut saya kalau efektif atau tidaknya kembali ke mahasiswanya sendiri, apakah mau memaksimalkan pembelajarannya atau tidak. Tapi satu hal yang saya lihat dari pembelajaran ini yang menurut saya positif adalah mahasiswa itu cenderung lebih responsif, lebih komunikatif pada saat mereka belajar melalui grup. Ya, jadi saya bandingkan dengan pembelajaran semester lalu itu ketika saya misalnya memberikan pertanyaan atau menyuruh mereka untuk menjawab pertanyaan, itu hanya beberapa saja yang kemudian memberanikan diri untuk angkat tangan, menjawab atau memberikan pertanyaan. Tapi ketika saya melempar pertanyaan di WhatsApp grup, itu saya bisa bilang sekitar 70-80% mahasiswa itu semuanya memberikan jawaban. Dan keuntungannya, meskipun mungkin jawabannya mereka cari di internet, tapi keuntungannya adalah mereka dapat jawaban-jawaban yang variatif. Jadi misalnya mahasiswa A itu dapatnya di situs ini, mahasiswa B itu dapatnya di buku ini. Jadi dari situ semakin banyak informasi yang mereka dapatkan, tidak monoton. Misalnya hanya dari saya saja informasinya, tapi banyak sumber informasi yang mereka gunakan, kemudian mereka bisa sharing di grup tersebut. Jadi kembali lagi ke mahasiswanya, kalau mereka mau betul-betul belajar, betul-betul membaca pembahasan, mengikuti perkuliahan, saya rasa itu akan lebih bagus, akan lebih efektif, seperti itu. Lanjut ke pertanyaan ketiga, Bu, yakni apa harapan Ibu ke depannya terkait dengan media pembelajaran biologi? Oke, jadi sebenarnya kalau kita mau menggunakan, misalnya pendidik mau menggunakan satu media pembelajaran tertentu, yang harus banyak hal yang sebenarnya harus dipertimbangkan terlebih dahulu. Misalnya yang pertama adalah apakah materi yang ingin disajikan itu sesuai dengan media pembelajaran yang akan digunakan. Karena kalau tidak sesuai, itu akan susah juga untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah dikemukakan sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah gaya belajar siswanya atau karakteristik dari siswa. Jadi jangan sampai gurunya sudah merancang satu media pembelajaran yang canggih, sementara mahasiswanya itu tidak punya kemampuan atau tidak punya fasilitas untuk mengakses media pembelajaran tersebut. Jadi yang paling pertama yang harus kita pertimbangkan adalah karakteristik atau kemampuan dari peserta didik yang kita ajar. Kemudian selain itu, kalau kita berbicara tentang media pembelajaran yang sekarang banyak digunakan adalah terutama saat pembelajaran daring, itu ada pembelajaran yang berbasis teknologi. Ya, karena sekali lagi kita tidak bisa face to face. Jadi pembelajaran yang bisa kita gunakan misalnya adalah membuat infografis. Jadi membuat satu infografis menarik, di mana infografis tersebut bisa memuat poin-poin yang kita ajarkan, atau misalnya dengan membuat video pembelajaran yang lebih menarik ya. Jadi video pembelajaran yang misalnya sekarang banyak sekali ya aplikasi yang bisa kita gunakan untuk membuat itu. Jadi selain kita bisa memasukkan materi, kita juga bisa merekam suara kita. Jadi kurang lebih sama lah kalau misalnya kita menjelaskan di depan kelas. Kemudian yang saya harapkan yaitu tadi, bagaimana supaya media pembelajaran itu lebih variatif lagi, sehingga baik itu pendidik maupun pembelajar punya
option yang semakin beragam, sehingga mereka bisa menentukan kira-kira media pembelajaran apa yang sesuai dengan karakteristiknya sendiri, media pembelajaran apa yang membuat mereka bisa lebih mengerti terhadap materi atau informasi yang diajarkan oleh gurunya. Itulah tadi pemaparan tentang pertanyaan ketiga terkait apa harapan Ibu, yaitu harapannya adalah Ibu mengatakan agar media pembelajaran itu lebih variatif ke depannya, agar masyarakat tersebut lebih banyak optionnya dalam memilih pembelajaran tentunya dalam melakukan proses pembelajaran. Itulah bincang singkat kita bersama narasumber kita, yakni Ibu Andi Nur Anissa Syam, MPD, salah satu dosen Institut Agama Islam Negeri IAIN Kendari. Semoga dengan video ini pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang berada di luar sana bisa terjawab dengan video ini, dan semoga bermanfaat bagi kalian semua. Saya banyak mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.